Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skilleva 25, channel yang akan membahas tentang bola menurut perspektif saya sendiri. Oke, di episode kali ini saya akan membahas tentang rangkuman atau catatan pertandingan PSG versus Munchen di lanjutan semifinal leg pertama UCL musim 2025-2026. Oke, catatan ini murni dari perspektif saya sendiri. Oke, kita mulai saja untuk catatan atau rangkuman yang pertama. Rangkuman yang pertama atau catatan pertama yaitu tentang laga atau pertandingan paling seru dan paling menarik di musim ini. Terlepas dari match-match yang ada di laga berikutnya, tapi menurut saya sejauh ini di musim 2025-2026 ini, laga PSG versus Munchen adalah laga terbaik dan laga terseru yang ada untuk saat ini. Dan pecinta bola dimanjakan dengan serangan bertubi-tubi dari PSG dan juga Munchen. Dan semua pemain menunjukkan performa terbaik meskipun ada 1-2 pemain yang underperform. Oke, kita lanjut ke catatan yang kedua. Catatan kedua yaitu dua klub ini adalah dua klub terbaik di dunia saat ini. Tidak dipungkiri dan tidak bisa disangkal bahwa Munchen dan PSG adalah klub terbaik saat ini. Dan kemungkinan Atletico dan Arsenal meskipun nanti melaju ke final, kemungkinan akan sangat kesulitan melawan PSG dan Munchen melihat performa tadi malam yang bisa dikatakan sempurna. Jadi kalau misalkan kalian menanyakan siapa klub terbaik saat ini, ya jelas jawabannya Munchen atau PSG. Dan meskipun harus memilih, saya lebih condong ke Munchen meskipun unggul berapa persen, tapi yang jelas dua klub terbaik adalah Munchen dan juga PSG. Oke, kita lanjut ke rangkuman yang ketiga. Catatan yang ketiga yaitu tentang Munchen harus regenerasi pemain yang berposisi di penjaga gawang, yaitu Manuel Neuer. Ya, meskipun pengalamannya banyak, tapi melihat performa tadi malam dengan nilai 4.0, jelas Munchen butuh regenerasi di sektor penjaga gawang. Melihat refleks sang penjaga gawang senior yang sudah berumur 40 tahun sangat kurang. Terlihat jelas bahwa di gol kedua Joe Neves harusnya Neuer bisa menepis heading dari pemain tersebut atau Joe Neves. Tapi di pertandingan tadi malam Neuer tidak mampu menyelamatkan gawangnya dan tidak mampu melakukan save sama sekali tadi malam. Jadi catatan yang ketiga ini Munchen atau Bayern Munchen harus regenerasi di sektor penjaga gawang. Oke, kita lanjut ke catatan keempat ini untuk PSG. PSG meskipun performa sampai saat ini cenderung bagus dan levelnya sama dari tahun kemarin, tapi menurut saya harus ada pembaruan atau refresh di sektor belakang dan juga depan. Kenapa saya mengatakan belakang? Karena lama-kelamaan strategi atau taktik tersebut bisa dibaca oleh lawan, dan lawan juga pasti melihat review pertandingan setiap gamenya dari PSG. Terbukti di Ligue 1 si PSG kesusahan meskipun dengan skuad yang lengkap, dan itu membutuhkan refresh di sektor belakang, entah nanti
pembelian di bursa setelah Piala Dunia atau bursa nanti. Dan di sektor depan seenggaknya harus ada pembaruan juga di sektor pemain target man, karena di momen-momen tertentu di sektor sayap kanan kiri kadang sudah deadlock. Jadi kalau misalkan kalian melihat performa Dembele dan juga Dio dan juga Kvaratskhelia untuk saat ini masih bisa perform, tapi kalau misalkan PSG dan Enrique tidak ada atau tidak merefresh lini depan, kemungkinan di kompetisi yang akan datang akan kesulitan menyamai performa di musim 2024 dan 2025, karena di setiap match sang pelatih lawan dan juga staf klub pelatihan bisa mengamati kelemahan-kelemahan dari PSG. Kita sejenak mengingat masa lalu ketika Tiki Taka sangat mendominasi permainan, tapi seiring berjalannya waktu Barcelona dengan Tiki Takanya juga bisa dilemahkan dan bisa diantisipasi. Oleh karena itu, catatan penting untuk lini depan dan juga Enrique di musim ketiga atau di musim 2026-2027, saya harapkan ada perubahan. Oke, kita lanjut ke catatan yang terakhir. Catatan yang kelima atau yang terakhir ini mengenai pressing yang sangat baik dari kedua tim, baik dari PSG dan juga Munchen. Kita tahu kalau untuk level UCL kita harus benar-benar fokus dalam pressing kalau ingin memenangkan pertandingan. Kalau misalkan pressing kita lemah sepersekian detik, pasti lawan juga akan mendapatkan space ruang yang baik dan juga pasti akan membuat peluang yang begitu matang. Oleh karena itu, pressing yang ketat itu sangat diperlukan untuk sekelas UCL. Oke, sekian dulu dari Skilleva 25. Demikian rangkuman dan catatan pertandingan PSG versus Munchen. Kalau misalkan kalian ingin menambahkan, silakan komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.